Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi Aku berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hati yang tulus melahirkan kebaikan, tetapi hati yang penuh akal bulus melahirkan kejahatan.
Bukankah dunia kita marak oleh kejahatan ketika hukum semarak dipermainkan dan ketulusan berarak dipinggirkan? Jelasnya, kita mengalami apa yang disebut pendangkalan makna ketika kita juga hidup dan beriman dalam suatu kesadaran palsu karena iman kita terpisah dari hidup harian dan nurani. Injil hari ini mengisahkan Yesus diperhadapkan dengan persoalan adat istiadat nenek moyang seperti membasuh tangan sebelum makan, mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Adat istiadat itu dibuat oleh manusia yang oleh para elit Yahudi seolah-olah hukum dari Tuhan. Membasuh tangan menjadi hukum wajib yang harus dilakukan. Melalaikan itu sudah dianggap najis, berdosa. Kaum Farisi menjadi sangat skrupel jika melihat orang lain tidak mentaati hukum. Kaum Farisi melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Mereka gusar dan gelisah. Ada pelanggaran terhadap adat istiadat nenek moyang. Mereka skrupel dengan memprotes kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Kaum Farisi terlalu menekankan adat istiadat. Lalu, dengan itu, mereka berhak menilai dan mengadili orang. Adat lalu dijadikan alat untuk mengucilkan orang, menghukum orang. Sementara ada hukum yang lebih utama justru diabaikan. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengkritik mereka. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Adat istiadat boleh dilakukan, tetapi jangan menghapuskan perintah yang utama. Adat jangan dimutlakkan, sehingga mengganggu relasi dengan sesama dan Tuhan. Apalagi meminjam sabda Tuhan untuk mengadili sesama. Yesus menghendaki supaya bukan adat istiadat yang diutamakan, melainkan perintah Allah yang harus diprioritaskan. Yesus mengambil contoh hal menghormati orang tua. Kalau harta yang sebenarnya untuk memelihara orang tua yang sudah jompo dihabiskan untuk persembahan, sehingga dipakai sebagai alasan untuk tidak lagi bertanggung jawab atas pemeliharaan orang tua, bagi Yesus itu sudah merupakan sikap mengabaikan perintah Allah. Inilah yang harus diperangi. Saudara-saudari terkasih, disinilah Yesus mengajak kita untuk selalu menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi hukum, adat istiadat, dan juga hidup keagamaan, sehingga bisa memelihara kebaikan dan menanggalkan kejahatan secara mendalam dan bukan hanya permukaan, secara total dan bukan hanya dangkal atau menurut ukuran-ukuran ritual belaka. Yesus mengajak kita menjadi orang yang mendekat sepenuh hati kepadanya, bukan munafik, mendekat penuh basa-basi kepadanya, yang seperti kuburan, luarnya putih tapi dalamnya busuk, penuh tulang belulang. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami sering jatuh dalam perangkap setan sehingga abai untuk melakukan hal-hal baik seturut tradisi dalam kekayaan gereja Katolik. Ampunilah kesalahan kami, teguhkanlah iman kami,
agar selalu mengandalkan Engkau dalam sikap-sikap mempersembahkan seluruh diri kami, dan apa yang kami miliki kami berikan kepadamu melalui pelayanan dan kebaktian hidup kami. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.